Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wassalatu wassalamu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca kitab tafsir untuk surat Fatihah ya. Kita ngaji surat Fatihah dari kitab Tafsirul Munir yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Suratul Fatihati makkiyatun wa ayatuha sab'un. Nuzilat ba'dal muddathir. Surat Fatihah ini iku makkiyatun, jadi kategorinya termasuk surat makkiyah yang diturunkan di Makkah, bangsa Mekah. Wa ayatuha utawi piro-piro ayatnya surat Fatihah iku sab'un. Jadi ayatnya ada 7. Ini semua ulama sepakat bahwa surat Fatihah ini adalah 7 ayat. Cuma nanti perbedaannya pada cara menghitung, dimulai dari ayat atau dari bacaan yang mana gitu ya. Terkait dengan bismillahnya itu ya, yang menjadi perbedaan. Iku sab'un, ada 7 ayat. Nuzilat diturunkan opo suratul Fatihah ba'dal muddathir, setelahnya surat al-muddathir. Al-muddathir. Jadi ini diturunkan setelah turunnya ayat apa? Al-muddathir. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Jadi kalau melihat ayat itu berarti kira-kira sekitar turun yang ketiga gitu ya. Karena yang pertama itu adalah Iqra, kemudian ayat apa lagi ya, kemudian yang kedua adalah tentang Al-Muddathir itu, lalu kemudian tentang apa? Surat Fatihah ini. Al-Qira'atu beberapa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini 7 ayat dengan bacaan yang disepakati oleh banyak ulama atau jumhur ulama, dimulai dengan bismillah. Bismillah ayatun minal Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu sampai suratul ladzina sampai waladdallin itu 1 ayat. Jadi bismillah 1, alhamdulillahi 2, ar-rahmani 3, maliki 4, iyyaka na'budu 5, ihdinas siratal mustaqim 6, lalu yang ke-7 suratul ladzina. Ini hitungan ayat dalam surat Al-Fatihah, 7 ayat. Ini kalau dalam fikih, kitab fikih itu dihitung betul, baik jumlah ayatnya, jumlah hurufnya, jumlah tasydidnya itu berapa. Jumlah huruf itu dihitung ya, karena bacaannya harus betul-betul benar. Dalam kitab Safinah itu bahkan dijelaskan matematikanya surat Fatihah itu dalam jumlah hitungan hurufnya dalam hitungan ini. Kenapa? Karena Fatihah itu rukun dalam sholat. Karena rukun maka bacanya kudu benar. Kalau ada yang tidak benar, ada yang salah, berarti sholatnya tidak sah karena rukunnya belum dilakukan dengan benar. Gitu ya. Makanya lalu dibaca atau dijelaskan itu sampai detail tasydidnya berapa, hurufnya itu berapa, gitu ya. Itu di dalam kitab fikihnya. Al-Qira'atu beberapa bacaan. Jadi ini kita ngaji tentang kemungkinan terjadinya perbedaan dalam bacaan yang ada di dalam Al-Quran. Maliki, kuri'a dibaca. Lafaz maliki itu dibaca yang pertama maliki. Jadi ada alifnya maliki. Ala wazni fa'ilun, mengikuti wazan fa'ilun. Malikun fa'ilun. Jadi isim fa'il. Il khafdi dengan dibaca jer. Jadi maliki yaumiddin. Ini yang terjadi perbedaan bacaannya. Lafaz dalam surat Fatihah yang terjadi atau kalimat yang terjadi perbedaan dalam bacaan Fatihah.
Al-Quran itu kiroat. Jadi bacaan Maliki itu kiroatnya Imam menggunakan bacaannya dengan bacaannya sama tadi, yaitu Maliki pakai yang lafaz Maliki itu ada yang baca dengan bacaan Maliki ala wazni fa'ila, ya, Maliki dibaca Maliki, wazannya fa'il, bil khafdi dengan dibaca khafat, ya utawi kiroah itu kiroatu bagi sab'ah, sekabiani sekarini piro-piro imam 7, wa Zaid bin Sabit wa Bidarda wa Ibnu Umar wa kasirun minas sahabati wa tabi'in. Itu bacaan yang diikuti oleh semua, hampir semua qiraah sahabat itu pakainya Maliki. Tadi tidak dibaca Maliki tapi apa? Maliki yaumiddin. Ini Anda semua congono tidak usah kaget karena memang ada yang baca gitu ya. Tidak langsung kita menyalahkan. Memang ada pilihan bacaan. As-sirata dalam kalimat siratal ladzina atau as-siratal mustaqim itu Qur'an dibaca as-sirata bis-shadi, pakai shad. Wa ya utawi qiraah iki qiraatul jumhur, bacaan jumhurul ulama. Mayoritas ulama membacanya pakai shad. Ihdinas sirat shad. Wa ya utawi qiraah iku al-fusha, yang fusha itu yang fasih, yang dianggap paling benar, paling baik. Wa ya utawi as-sirat iku lughatu Quraisy, bahasanya orang Quraisy. Jadi sampai dijelaskan tentang sejarah dari sebuah kalimat ya dalam bahasa itu. Penafsiran itu memang harus, ya kalau ahli tafsir ya detail seperti itu gitu bacanya. Tidak sekedar menjelaskan secara logika dan pikirannya, tapi memang ada apa istilahnya, analisa yang terkait dengan sejarah kalimat itu. Bahkan pergeseran kalimat menjadi sebuah istilah itu terkadang juga diberikan tahun gitu. Ini dulu istilah ini, lalu kemudian bergeser menjadi istilah. Karena pergeseran itu bisa karena persoalan waktu, bisa karena kondisi daerah, itu bisa berbeda. Lafaz ustadz itu kalau di Timur Tengah ustadz itu profesor. Kalau di sini kan guru TPQ ustadz. Ya, ustadz guru TPQ. Pergeseran dari sebuah makna dari istilah. Nah, ini harus juga, kalau ahli tafsir dia pasti akan menjelaskan itu secara detail terkait. Jadi sejarah dari sebuah kalimat termasuk perubahan dari sebuah makna pergeseran itu ya. Itu kok profesor atau guru TK kan waktu itu. Guru TPQ ya. Guru TPQ kan dipanggil ustadz. Tukang pidato dipanggil ustadz. Sama dengan mubaligh itu juga pergeseran kali. Balik lalu kita simpelkan menjadi tukang pidato, penceramah mubaligh. Padahal mubaligh dulu itu tidak sebatas itu gitu. Itu bergeserkan. As-sirat di sini yang kedua ada bacaannya tidak pakai shad tapi as-sirat pakai sin, bisin. Pakai kerungu ya. Ya. Yang tadi yang umum apa? Shad. Ihdinas sirat. Jadi kalau ada yang baca ihdinas sirat itu memang ada meskipun itu bacaan yang tidak masyhur, yang tidak umum gitu ya. Di sini al-asri wa qiraatu kumbulin, qiraahnya Imam Kumbul.
alaihim, sekarang lafadz alaihim. Jadi yang bacaannya berbeda-beda nih yang dijelaskan. Quri'a dibaca alaihim bikasril ha'i wa iskanil mim, alaihim. Hanya dibaca kasroh, lalu mimnya dibaca sukun. Dibaca apa? Alaihim. Wa hiya qiraatul jumhur. Alaihim itu bacaan jumhur ulama. Lalu ada yang membaca alaihim, alaihum, alaihum. Bacanya apa? Alaihum. Tidak alaihim tapi apa? Alaihum. Kalau secara nahwu alfiyahnya ya alaihim. Karena jatuh seraya sukun dibaca him gitu ya. Tapi sekali lagi ada namanya isti'malul arab. Isti'malul arab itu seringkali penggunaan bahasa yang keluar dari pakem rumusan nahwu gitu ya. Tapi orang Arab itu menggunakan itu. Ya, kayak begini nih. Begini. Namanya isti'malul arab. Isti'mal itu yang berlaku yang digunakan kalangan bangsa Arab itu yang punya bahasa. Jadi masyarakat itu punya otoritas untuk menentukan sebuah bahasa yang disepakati. Kesepakatan itu menjadi sebuah otoritas ya. Otoritas untuk menentukan jenis sebuah bacaan bahasa itu. Makanya terkadang mereka juga menggunakan bahasa yang bahasa itu keluar dari pakem rumusan nahwu sharaf itu. Mestinya alaihim yang masyhur ya, yang jumhur ulama itu. Tapi mereka juga ada yang baca alaihum, apa? Alaihum. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihum. Tapi kamu kalau ngimami di musala di masjid yang banyak orang, jangan pakai demonstrasi gitu ya. Ini ada dalilnya gitu ya. Jadi bergaya gitu ya. Diusir kamu nanti, dipecat jadi imam. Iki imam stres gitu ya. Sesudah PHK kamu jadi. Alaihim bidhammil ha'i dengan dhammanya ha wa iskanil mimi wa ya qiraatu Hamzah. Ini bacaan dari Imam Hamzah. Jadi kalau jumhur bacanya apa? Alaihim. Kalau Imam Hamzah alaihim. Apa? Alaihim. Oke, ini dari segi qiraah atau bacaan. Dan supaya kita ngertilah tahu gitu ya. Minimal Fatihah lah gitu ya. Fatihah itu yang terjadi perbedaan bacaan tadi, satu dia lafaz apa? Maliki. Ada yang baca apa? Maliki. Ini yang umum ya. Yang mayoritas bacaan adalah Maliki. Terus ada yang baca apa? Maliki. Apa? Maliki yaumiddin. Imam Hafiz dan semua sab'ah. Kira sab'ah itu bacanya pakai Maliki. Lalu yang kedua apa? Yang ketiga? Surat. As-surat yang jumhurnya apa? Shad. Lalu ada yang baca apa? Sirat. Ihdinas sirato. Sirato. Lalu alaihim. Dua bacaan. Apa? Alaihim. Dia jumhur. Kemudian alaihum. Apa? Alaihim. Itu tiga bacaan. Mashtamalat alaihi surat. Ma sesuatu. Ini pengertian ya, penjelasan. Ishtamalat kang mengandung. Ishtamalat kang mengandung alaihi ingatasi ma apa suratu surat. Tadammanat hadhihi suratu. Tadammanat mengandung apa hadhihi suratu ma'anil Qur'anil azim. Jadi surat Fatihah ini adalah surat yang merangkum apa miniaturnya, yang merangkum, yang mengintegrasikan, menyatukan dari seluruh kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Makna dan kandungan Quran itu termuat di dalam surat Fatihah itu. Jadi gampangannya ini abstraksinya. Fatihah itu adalah abstraksi dari seluruh isi Al-Quran. Ya, mana dari surat ma'ani Al-Quranil azim. Washtamalat lan mengandung apa hadis surat Al-Fatihah. Washtamalat lan mengandung apa surat Al-Fatihah ala usuluddin wa furu'ihi. Mengandung tentang usuluddin. Usuluddin itu akidah, wa furu'ihi. Kan biro-biro cabangnya akidah. Cabangnya itu berarti masalah fikih, masalah syariat. Wa tanawalat dan mengandung apa surat Fatihah al-aqidah ing akidah. Wal ibadah lan ibadah, ada ibadahnya. Wa tashri' lan tashri'. Tashri' itu aturan hukum, syariat. Wal iman bil ba'si, iman dengan kebangkitan. Wa bi sifatillahil husna, dengan sifatnya Allah kan bagus.
wa ifradihi bila ibadati lan menyendirikan, mengesahkan Allah, wa ifradihi lan ifrad itu menyatukan Allah bil ibadati wal isti'anati, meminta pertolongan, wa du'ai lan doa. Wal irsyadi ila talabil hidayah, ini kandungannya, irsyad, meminta, wal irsyadi lan golek petunjuk, jaluk pitulungan, jaluk petunjuk, ila talabil hidayati, jadi panduan, irsyad itu panduan, kaidun, ila talabil hidayati, maring golek hidayah petunjuk, ila dini maring agomo al-haqqi yang benar, was-sirati lan dalan al-mustaqimi kang lurus. Jadi bagaimana petunjuk yang harus kita lakukan, yang harus kita ikuti dalam mencari jalan agama yang benar, ya, mendapatkan hidayah terhadap agama, petunjuk terhadap agama. Wa tajannub, tajannub itu menjauhi. Wa tajannubi tariqil munharifina, lan menjauhi jalannya orang-orang yang berpaling. Al-munharifin artinya orang-orang yang berpaling an hidayatillah ta'ala. Di sana ada siratal ladzina an'amta 'alaihim, terus ada ghairil maghdub. Itu ghairil maghdub itu ada tariqil munharifin. Ya. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya irsyad ila talabil hidayah. Petunjuk untuk bagaimana cara kita bisa mendapatkan hidayatul-din al-haq gitu ya. Makanya Fatihah itu adalah merupakan, tadi saya katakan, penggambaran atau abstraksi dari seluruh isi Al-Quran itu secara menyeluruh. Sehingga kalau orang mau Quran itu dia sekilas dia akan tahu Quran itu begini. Quran itu isinya adalah seperti ini. Dan tentu detailnya ya yang ada di dalam setiap ayat yang ada dalam Quran. Tapi abstraksinya ada di situ gitu ya. Gambaran dari seluruh kandungan oposisi Quran itu sudah ada di dalam Fatihah. Makanya Fatihah itu nanti oleh Kanjeng Nabi itu diuraikan begitu besarnya makna dan kandungan yang terkandung di dalamnya, termasuk fadilah, keutamaan yang terkandung di dalam Fatihah. Sehingga kita berusaha mengilmoni Fatihah ya. Jangan sampai Fatihah itu menjadi rutinitas. Rutinitas itu ya kita baca tanpa sebuah makna, tanpa sebuah ruh, tanpa sebuah jiwa. Sehingga moco, pokoknya moco lewat. Ya meskipun itu sudah berpahala ya. Meskipun itu sudah lumayan lah untuk ganjaran moco Fatihah ya. Yang kedua, jangan baca Fatihah itu karena sesuatu kepentingan gitu ya. Meskipun itu juga boleh gitu ya. Jangan karena kepingin ini tak moco Fatihah iki ya baca saja Fatihah. Karena tanpa Anda inginkan pun Fatihah itu sudah memberi segalanya gitu ya. Jangan kepentingan kita yang kita dahulukan. Aku karena punya masalah ini saya baca Fatihah. Aku karena perlu ini saya baca Fatihah. Itu kan kesannya lalu menjadi sangat kontraktual ya. Artinya sangat transaksional lah gitu ya. Kita membacanya itu karena ini untuk dapat ini. Ya baca saja. Saya agak lumayan beberapa kali belajar tentang Fatihah itu di beberapa kitab. Itu memang luar biasa. Maka kesimpulan saya ya sudah, Fatihah itu lalu menjadi salah satu bacaan yang harus kita istiqomahkan. Fatihah itu. Ya, Fatihah itu istiqomahkan. Karena memang tadi ini, secara makna, kandungan pengertian di dalamnya itu juga memuat dari seluruh kandungan Al-Quran. Yang kedua, lalu kemudian ruh dan jiwa, semangatnya itu juga luar biasa terkait dengan keutamaan-keutamaan yang dikandung. Al-Fatihatu lima quri'at, telah Nabi memberikan penjelasan begitu. Apapun yang kita lakukan itu sesungguhnya passwordnya itu ada di dalam Fatihah. Passwordnya ada di mana? Fatihah. Nah, sudah kita lakukan, baca saja. Sehingga Fatihah itu bisa memberikan solusi, bisa memberikan penyelesaian gitu ya. Ketika itu kita rutinkan otomatis. Jadi ibarat orang bergerak sebagai alat gitu, alarm gitu ya. Kita punya alarm itu, maka dia akan bergerak secara otomatis ketika sudah tiap hari kita baca. Jangan kita ada masalah baru mengambil alarm, lalu alarmnya kita pasang. Masalahnya kan sudah jalan. Ya, misalnya sudah jalan. Orang itu pasti ada masalah, ya. Tapi kan masalah itu
kita berharap ada apa? Ada solusi ya, ada solusi. Solusi itu sesuatu yang menjadikan masalah itu menjadi baik, menjadi sesuatu yang baik. Jadi masalah yang menjadi kita menjadi lebih cerdas, menjadi hebat dengan masalah itu, gitu lah ya. Itu berarti menjadi solusi. Jangan masalah menjadikan kita lalu menjadi putus asa, kita menjadi kerdil. Itu berarti masalah itu membunuh kita, gitu ya. Kita nggak ada solusi memang. Nah, di antara kekuatan yang sangat solutif itu adalah Fatihah itu. Fatihah itu. Ya, makanya di sini kita jadikan apa istilahnya, wiritan pokok ya, amalan pokok itu di samping beberapa amalan yang lain. Itu Fatihah. Dilakoni saja ya. Jangan nunggu ada apa masalah. Nah, iso setiap hari ya, yang kita baca berapa kali? 43 kali. Saya dapatnya 43 bukan 41. Dokter itu kan ada hitungannya. Lah, dokter saya ngasihnya 43 gitu. Kalau ada yang ngasih 41 juga enggak apa-apa gitu, tapi Fatihah. Resepnya sakmu wocon ya. Ya untungnya resepnya itu terserah, kamu bacanya kapan itu. Kan ada orang minum pil itu ditentukan oleh dokternya ya, karena melihat penyakitnya. Saya dikasih itu nggak ada batas waktu. Kapan saja terserah, sambil apa saja boleh. Nggak butuh minum dulu, makan dulu baru minum pil, enggak. Ini wocon kapan wae, itu bagus gitu ya. Artinya pasti punya manfaat. Itu kehebatan Fatihah. Nggak ada istilah overdosis, nggak ada. Ya, wocon tambah harga itu tambah bagus, tambah hebat gitu. Jadi entengnya begini. Jadi ada culculan itu, apa culculan. Ojo terlalu kita ini ngandalno terhadap kemampuan diri kita, itu menandakan kita ini butuh terus kepada Allah. Sak pinter-pintere wong, sak hebat-hebate wong, kita sak digdayane wong, sak dur-dur wong pangkat itu dia harus tetap sumeleh. Sumelehnya yaitu tadi kita punya amaliyah yang kita yakini, kita menyandarkan diri kepada Allah. Apa bacanya? Fatihah. Jadi yang durung maca itu dibaca ya. Itu menjadi wiritan utamanya torekot kita itu ya Fatihah itu sudah. Kalau kita menuju Asma'uha, piro-piro nama Fatihah sekarang ini ya. Jadi kandungannya tadi ini ya. Jadi dalam Fatihah mengandung semua aspek, baik itu persoalan ibadah, persoalan syariat, ya, persoalan yang berkaitan dengan akidah, ibadah, syariat, iman bil ba'si wa biswatul. Sekarang nama-namanya, asma'uha nama-namanya Fatihah. Lil Fatihati ikut tetap, namanya khabar muqaddam. Lil Fatihati ikut tetap, putih Fatihah isna asyara ada 12. Apa nih? Isman, ada 12 nama. Zakaroha al-Qurtubiyu, yang telah menyebutkan ha'ing isna asyar sapa al-Qurtubi, Imam Qurtubi. Waya utawi 12 tadi isna asyar iku as-sholatu. Fatihah juga disebut dengan as-sholat. Jadi as-sholat juga digunakan sebagai nama untuk apa? Fatihah. Sebagai nama apa? Fatihah. Ini jarang kita dengar ya, as-sholat. Tentu Anda harus menjelaskan kalau menggunakan nama ini. Yang saya maksud dengan as-sholat itu adalah Fatihah, gitu ya, kalau dijelaskan. Semuanya Anda bicara atau pidato, mari kita membaca as-sholat sehari 43 kali ya. Karena baru tahu ya. Ya itu dijelaskan, pengertiannya mau coba Fatihah tadi ini. Jadi ojo terus disebutkan as-sholat ini bermakna apa? Fatihah. Lil hadisil qudsi, ini ada hadis qudsinya yang memberikan nama Fatihah dengan as-sholat. Usimatis sholatu baini wa baina abdi nisfaini. Nah, usimat dibagi apa sholatu Fatihah. Pengertiannya kalimat ini apa? Fatihah. Masuk ya? Di apa? Di ayat. Usimat dibagi apa sholatu Fatihah. Baini wa baina abdi, baini antaranya ingsun Allah wa baina abdi lan antaranya hambaku nisfaini. Jadi hubungan yang begitu harmonis antara hamba dengan Tuhannya, dengan Allah. Allah dengan Fatihah itu menyampaikan, Fatihah itu dibagi dua. Separuh untuk saya, separuh untuk hambaku. Jadi separuh itu bagianku dari Allah, separuh itu bagian hamba. Nah, Nabi menyebutnya as-sholat, kusimatis sholat. Bukan kusimatil Fatihah.
Paham ya? Jadi as-salat itu di sini pengertiannya apa? Fatihah dalam hadis ini. Hadis qudsi ini ya. Usimat as-salatu baini wa baina abdi nisfain. Yang kedua was suratul hamdi, surat hamdun, alhamd. Surat hamd. Fatihah juga disebut dengan alhamd. Lianna fiha, karena saat temeniku fiha ing dalam Fatihah, zikrul hamdi, banyak menyebut adanya pujian. Jadi Fatihah juga disebut dengan alhamd. Kembali kita membaca alhamd itu boleh, tapi yang dimaksud apa? Al-Fatihah. Wa Fatihatul Kitab, diberi nama juga dengan Fatihatul Kitab. Ini yang biasa kita dengar. Li'annahu, karena sesungguhnya surat Fatihah, li'annahu, karena saat temani kelakuan gitu ya. Li'annahu, karena saat temani kelakuan ikut tuftahu, taftatihu gitu ya. Taftatihu dan buka. Jadi kebuka gitu ya. Taftatihu menjadi pembuka qiraatul Qur'an, apa qiraatul Qur'an. Taftatihu menjadi terbuka, menjadi dan buka apa qiraatul Qur'an biha dengan Fatihah. Lafdzan wa kitabatan, lafdzan secara lafadznya, wa kitabatan lan secara tulisannya. Wa taftatihu lan tadi terbuka biha lan Fatihah. Apa sholawatu piro-piro salat. Yang selanjutnya nama Fatihah wa Ummul Kitab. Ini yang bisa kita dengar juga, Ummul Kitab. Fira'il jumhur, menurut pendapatnya jumhur ulama. Wa Ummul Quran, Fira'il jumhur. Dalam pendapat jumhur ulama, jumhur itu mayoritas ulama, nama Fatihah juga disebut dengan apa? Ummul Quran. Disebut juga dengan apa? Ummul Quran, Ummul Kitab. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah Ummul Quran wa Ummul Kitab wa sab'ul masani. Itu hadisnya Nabi. Wal masani, al masani itu yang diulang-ulang. Al masani artinya diulang-ulang. Itu dalam hadis tadi ini. Li'annaha tusna fi kulli rakaataini. Diulang-ulang. Li'anna qira'at Fatihah ikut tusna din ulang-ulang Fatihah fi kulli rakaatin. Wal Qur'anul azim. Fatihah juga disebut dengan Al-Quranil Azim. Jadi bisa saja orang menyebutkan dengan menggunakan istilah ini, Al-Quranil Azim itu maksudnya apa? Fatihah, ya, bukan Quran secara keseluruhan, tapi apa? Fatihah, Al-Quranil Azim. Litadhammuniha, kenapa disebut Quranil Azim? Litadhammuniha karena mengandungnya Fatihah, jami'a ulumil Quran, sekabiani piro-piro ilmuni Al-Quran. Pemaqasidilan pira-pira tujuan-tujuan Quran al-asasiyati yang prinsip, yang dasar. Selanjutnya nama Fatihah bahwa syifa. Fatihah juga disebut dengan apa? Asy-syifa. Diqaulihi Fatihatul Kitab syifaun min kulli summin. Syifaun itu obat dari setiap racun, setiap penyakit. As-sum artinya adalah racun. Selanjutnya nama Fatihah war-ruqyah. Disebut juga dengan ruqyah. Liqaulihi liman, mari wong ngroko kang ngobati nyuwuk sapa man dia kan Fatihah. Sayyidul Hayy ma adraka annaha ruqyah. Sayyidul Hayy itu ada tokoh dari sebuah kelompok kaum yang sakit, lalu kemudian oleh salah seorang sahabat disuwuk dengan pakai Fatihah. Lalu Nabi dawuh ma'adroka anna ruqyah, apa yang menjadikan Anda tahu anna sesungguhnya Fatihah iku ruqyatun, bisa dipakai untuk ruqyah. Ruqyah itu ngobati. Wal asas, Fatihah juga disebut dengan apa? Al asas. Ini menurut Imam Qurtubi ya, ada berapa tadi? 12 nama. Diqouli Ibnu Abbas, karena perkataan Ibnu Abbas, wa asasul kutub Al-Qur'an. Wa asasul Qur'an Al-Fatihah. Wa asasul Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya wal wafiyah, li'annaha la tutanassafu. Wafiyah itu artinya sempurna, wafiyah. Li'annaha, karena sesungguhnya Fatihah itu la tutanassafu, tidak bisa dibagi-bagi. Wala tahtamilu al-ikhtizal. Falau nusifatil Fatihah fi rak'ataini lam yajuz indal jumhur. Dibagi ya. Wal kafiyah, kafiyah itu mencukupi. Li'annaha takfi an siwaha, karena sesungguhnya Fatihah itu mencukupi dari selain
Fatihah. Tapi wala yakfi siwaha anha. Surat yang lain tidak bisa menggantikan Fatihah. Jadi kalau Anda sholat, andai kata baca Fatihah itu sudah sah. Karena baca suratnya, setelah Fatihah itu hukumnya sunnah hayat. Paham ya? Tapi kalau Anda baca surat Baqarah sekalipun tanpa baca Fatihah ketika sholat, tidak bisa mewakili. Makanya disebut apa? Al-Kafiyah. Apa namanya? Al-Kafiyah, mencukupi. Hadhihi asma'u suratil Fatihah. Wa syarwa salasun, yang paling terkenal Fatihah itu 3 nama, Al-Fatihah, wa Ummul Kitab, wa Sab'ul Masani. Wa suratu utawi surat iku ta'ifatun minal Qur'an. Ini pengertian lain, sudah. Wa suratu utawi surat iku ta'ifatun minal Qur'an. Mu'allafatun min salasi ayatin, yang tersusun dari 3 ayat. Faktar lebih banyak. Laha ismun, setiap surat punya nama, yu'arafu, yang bisa diketahui bitoriki riwayatis sabidah. Untuk nama-nama surat itu bisa kita ketahui dari riwayat yang dianggap benar atau yang dianggap sabidah, yang dianggap valid untuk menjelaskan tentang sebuah. Oke ya. Jadi kita ngaji Fatihah ini pagi hari ini ngaji tentang tadi ada 2 kiroah yang berkaitan dengan bacaan Fatihah, yang kedua kandungan secara umum abstraksi dari Fatihah, yang ketiga tentang apa? Nama-nama yang Fatihah. Besok fadilahnya, fadilah itu keutamaan. Biasanya nek ngaji umum itu fadilah itu yang disampaikan. Fadilah itu lebih menjadikan orang yang transaksional tadi itu ya. Semangat itu karena ada khasiat. Fadilah itu khasiat yang didahulukan khasiat. Nah, kita berusaha untuk membiasakan keyakinan ya, bahwa kita melakukan itu karena ini perintah Gusti Allah. Bahwa khasiat itu pasti ada meskipun kita tidak tahu gitu ya. Dan boleh menjelaskan itu memang boleh untuk motivasi. Tapi jangan semata-mata itu gitu ya. Berangkat kita itu dari apa? Dari keyakinan bahwa kita mau coba Fatihah itu ya karena memang itu perintah Gusti Allah. Memang ini punya makna yang sangat kuat. Jadi itu bedanya kalau melakukan sesuatu karena ilmu dengan karena fadilah itu berbeda. Kalau karena fadilah gak tokoh-tokoh nanti geremang. Ya. Tapi kalau karena ilmu bahwa ini memang karena keyakinan, ya keyakinan itu ada apa saja dia tetap akan melakukan karena kita meyakini itu sesuatu yang diperintahkan oleh Gusti Allah yang baik. Oke, saya kira begitu ngaji kita ini. Ya, pagi hari ini. Apa nanti di ganti-ganti ya, ngaji di AIS, ngaji di sini gitu ya. Dan supaya ketemu wongnya gitu. Lali aku dilalinya. Kalau kamu lali saya, manggil saya nanti dari mana gitu kan ya. Soal itu ya. Tapi saya emang ngaji di sana itu karena pagi ya, ngaji anak-anak. Jadi kalau saya ngaji di santri itu kan pagi kalau di AIS. Terus nyambung ngaji guru, terus nyambung ke tukang gitu lah ya. Jadi jam 9 saya ke sini gitu ya. Biasanya begitu. Ya nanti diatur lah sekali-sekali paling tidak ya. Wabifanfa'na bibarakatihim wahdinal khusna biqurunatihim wa midana fi tariqatihim wa mu'afatihim. Allahumma salli ala Muhammad.